nama saya Perawat Bella Aprilia. Bapak bisa memanggil saya dengan sebutan Mbak Bella. Saya perawat yang ditugaskan dari Puskesmas Yosowilangun, Bapak. Nah, di sini program dari Puskesmas Yosowilangun sendiri, kami diterjunkan ke rumah-rumah masyarakat untuk mengkaji tentang data kesehatan keluarga. Kebetulan saya lewat sini dan saya mampir dulu ke rumahnya Bapak Abdul Latif ya. Di sebelumnya saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak untuk nanti ditindaklanjuti tentang masalah kesehatan di keluarga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya mungkin Bapak mau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mohon kerjasamanya nih Bapak untuk saya tanya-tanyain. Mungkin sekitar 15-20 menitan nih Bapak. Kalau boleh tahu nih Bapak, usia Bapak sekarang berapa nih? 56 tahun. Untuk pendidikan terakhir Bapak? Pekerjaan Bapak? Tempatnya Yosowilangun Kidul ya Bapak? Untuk nomor HP-nya Bapak bisa disebutkan? 081 384 941 198. Kalau boleh tahu Bapak, dalam satu rumah ini siapa saja nih Bapak yang tinggal di dalam satu rumah ini selain Bapak Abdul? Istri Istri nih Bapak, atas nama Susana, untuk usianya Bapak 47 tahun, 7 tahun. Pekerjaan Ibu Susana? ibu rumah tangga, Untuk pendidikannya Bapak terakhir Ibu Susana? SD. Lalu ada siapa lagi Bapak? Bella, Hubungannya dengan Bapak, Mbak Belanya apa? anak, Usianya kira-kira berapa? Bekerja Bapak? masih sekolah, kuliah, Untuk pendidikan terakhir Mbak Bella? SMA. Lalu apakah ada lagi Bapak? Julfa, Usianya? usianya 12. Anak juga ini Bapak? Ya, Untuk pekerjaannya Bapak? masih sekolah, pelajar, Pendidikan terakhirnya Bapak? SD. Sudah, apakah ada lagi Bapak? Baik Bapak, sesuai dengan komposisi keluarga nih Bapak, untuk jenis keluarga Bapak ini tipenya yaitu keluarga tradisional, yaitu yang lebih spesifiknya itu adalah nuclear family Bapak, atau yang disebut namanya keluarga inti. Dalam keluarga inti itu berarti ada Bapak sendiri sebagai kepala keluarga, ada ibu dan ada ayah. Ada 2 ya Pak anaknya. Dari tipe keluarga Bapak ini sendiri, mungkin apakah Bapak ada masalah dengan tipe keluarga Bapak ini? Tidak, nih, Pak. Asal suku bangsa Bapak? Di sini Bapak, budaya yang berhubungan dengan kesehatan Bapak, menurut Bapak gimana? Biasanya kan kalau di suku saya sendiri nih Bapak, mungkin biasanya kalau makan telur asin itu katanya itu gatal-gatal gitu Bapak. Kalau mungkin dari budayanya Bapak sendiri apa Bapak? Kalau itu banyak yang katanya itu makan telur apa lehor, ayam lehor itu katanya apa infeksi apa namanya itu. Oh, bisa menyebabkan infeksi gitu Bapak, seperti kayak gatal-gatal gitu. Lalu Bapak, agama dan kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan Bapak, mungkin seperti ini kan Bapak memiliki suatu kesehatan dan suatu penyakit itu yang datangnya dari Allah ya Bapak. Kalau menurut Bapak itu gimana? Ya semuanya itu penyakit kan katanya semuanya kan dari Allah. Kalau dari sama manusia seperti kita ini enggak percaya. Pertanyaannya semuanya penyakit itu berasal dari Allah. Dari anggota keluarga sendiri, ini yang mencari nafkah hanya Bapak Abdul Latif saja atau dibantu dengan yang keluarga yang lainnya? Enggak ada bisa sendiri. Jadi Bapak Abdul Latif sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf nih Bapak, kalau boleh tahu penghasilan Bapak tiap bulan ini berapa? Kalau tiap bulannya itu 2 juta
Bapak memiliki upaya lain atau usaha lain Bapak yang membantu pekerjaan Bapak yang utama? Harta benda yang dimiliki Bapak, contohnya mungkin Bapak memiliki sepeda motor atau Ya, sepeda motor punya. lalu apalagi Bapak? Itu yang dipakai istri ada. Seperti emas-emasan gitu ya Pak? mas-masan. Mungkin sawah atau tanah yang lain Bapak? Ada. Kalau untuk barang elektronik yang lain ada ya Bapak? Kebutuhan yang dikeluarkan Bapak setiap bulannya ini Bapak, mungkin dari 2.200.000 itu apakah habis semua atau masih ada sisa atau kurang, bagaimana Bapak? Kalau dibuat kurang ya kurang, enggak ya enggak. Tapi untuk 2.200.000 itu apa setiap bulannya itu selalu habis Bapak? Ya kalau memang habis ya habis. Setiap bulan ya habis. Iya. Banyak kebutuhan ya Pak. Ya. Aktivitas rekreasi Bapak nih biasanya bersama keluarga mungkin seperti atau menonton TV atau berlibur kemana biasanya Bapak? Biasanya ya kalau aktivitasnya setiap minggu ya setiap minggu itu kalau refreshing ke Laut Selatan Nah, di sini apakah dekat dengan laut Bapak? dekat, hanya mungkin sekitar 6 atau 7 kilo. Iya Bapak, ini kita sudah masuk pada tahap perkembangan keluarga ya Bapak. Kalau ini saya ditentukan dengan anak tertua, Bapak ini masuk dalam tahap keluarga tahap yang kelima, yaitu keluarga dengan anak remaja. Karena anak Bapak ini yang pertama usianya itu 24 tahun, sedangkan untuk usia remaja sendiri itu mulai usia 13 sampai 25. Jadi kita golongkan bahwa keluarga Bapak ini masuk dalam tahap kelima. Dalam tahap perkembangan keluarga ini mungkin ada yang belum terpenuhi atau ada kendala. Apakah ada di dalam keluarga Bapak? Saya kira ada ya kendala-kendala itu, karena anak saya itu saya ajak itu nurut semua itu. Saya itu nurut kepada orang tua, ke ibunya itu yang nurut. Jadi kendala ya nggak ada lah bagi keluarga saya. Tidak ada kendala ya Pak. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan tentang masalah kesehatan dari keluarga Bapak, termasuk kesehatan dari Bapak sendiri nih. Mungkin riwayat kesehatan keluarga Bapak pada saat ini apa nih Pak? Yang sering-sering dari keluarga itu yang diberikan pusing. Dan kalau saya sendiri itu sering sakit perut ya. Ini sakit perutnya apakah sudah pernah dibawa periksa gitu Bapak ke dokter atau ke layanan kesehatan yang lain? Ya pernah ke puskesmas, katanya hanya mah biasa aja. Tapi setelah diperiksakan apa penyakitnya itu sudah sembuh Bapak? Apa masih berlanjut? Lanjut, Kalau boleh dideskripsikan Bapak, sakitnya itu seperti apa Bapak? sakitnya itu di sebelah bagian kiri, perut bagian kiri ini sakit. Kalau sudah diberikan seperti obat tomat, terus seperti apa lagi nyeri itu sembuh, terus sakit lagi gitu. Mungkin riwayat penyakit keturunan dari orang tuanya Bapak? Kalau punya keturunan ya saya kira tidak ada yang, kalau dari orang tua saya itu darah tinggi itu. Untuk Bapak berarti sendiri apakah mengalami darah tinggi itu sendiri? Atau sebelumnya kan diperiksakan tekanan darahnya? Kalau saya biasakan tekanan darahnya itu malah saya tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ya Bapak? Iya. Dari Bapak Abdul Latif sendiri, berarti untuk masalah kesehatannya itu sering sakit perut ya Bapak? Pernah diperiksakan tapi hanya emah saja, tapi sampai saat ini Bapak belum diperiksakan yang lebih lagi untuk mengetahui sebenarnya ini emah atau hanya apa gitu Bapak? Saya hanya pokoknya berikan obat kamu, obat itu aja. Sembuh ya sembuh ya.
itu ya nggak tahu ya sebabnya. Kalau dulu mungkin ada, mungkin enggak. Oh, iya. Kalau dari ibu sendiri, istri bapak Ibu Susana, Ya, apakah mengalami masalah kesehatan sama seperti bapak atau mungkin ada masalah yang lainnya bapak? ya itu kalau istri saya itu sering darah tinggi itu. Kalau ibu yang sering darah tinggi Iya. ya? Mungkin apakah pernah diperiksakan gitu bapak? Ya kalau periksanya itu ke puskesmas, kalau sering ya beli obat di toko, di apotek gitu aja. Untuk anak bapak Mbak Bella dan Mbak Zulfa ini apakah juga mengalami masalah kesehatan? Kalau keduanya itu nggak pernah. Dari Mbak Bella dan Mbak Zulfa ini imunisasinya bagaimana bapak? Apakah Kalau lengkap? keduanya itu lengkap semua. Kalau dari Ibu Susananya juga sama seperti bapak? Iya mungkin gitu. Oke bapak. Untuk sumber pelayanan kesehatan yang selama ini dimanfaatkan bapak, kan tadi bapak sudah bilang hanya puskesmas saja nih. Tetapi ini bapak ini apakah setiap sakit sering ke puskesmas atau hanya beberapa kali saja atau hanya sekali? Kalau ke puskesmasnya jarang, yang sering ya obat toko dan di apotek aja. Untuk riwayat kesehatan keluarga sebelumnya bapak, mungkin sebelum sakit perut bapak memiliki penyakit-penyakit yang lain? Nah, ini kita masuk pada ini ya bapak, tentang lingkungan rumah nih. Untuk luas rumah dari Bapak Abdul Latif sendiri ini berapa nih Pak kira-kira? 326 326. meter persegi. Ini untuk rumahnya rumah pribadi, sewa atau milik orang tua bapak? Kalau sekarang ya pribadi saya. Kalau untuk jumlah ruangan bapak, mungkin kamarnya ada berapa bapak? 4. Untuk ventilasi bapak, di setiap kamar apakah ada ventilasi untuk udara keluar masuk bapak, seperti jendela seperti itu? Semuanya ada. Semua ada gitu. Kalau untuk seperti jendela yang di sebelah ini apa sering dibuka juga bapak? Iya. Untuk pemanfaatan ruangan bapak, apakah sudah sesuai nih bapak? Seperti contohnya ruang tamu sudah dimanfaatkan sebagai untuk menerima tamu, nanti ada ruang ada kamar tidur untuk sebagai tempat tidur seperti itu. Apakah sudah sesuai? Sesuai. Di rumah bapak apakah ada septic tank ya pak? Ya. Mungkin letaknya dari rumah apakah di sebelah rumah atau di belakang rumah? Kalau spitengnya itu di belakang rumah, sekitar 10 meteran. Sekitar 10 meter gitu. Kalau sumber air minumnya sendiri bapak apakah beli ataukah dari sumur lalu bapak memasaknya sendiri atau bagaimana bapak? Dari sumur bor memasak sendiri. Untuk kamar mandi di rumah bapak ada berapa nih? Ada kan bapak WC-nya juga? WC-nya WC jongkok atau WC duduk bapak? Jongkok. Untuk sampah nih bapak atau limbah dari rumah tangga itu biasanya dibakar atau ada orang yang mengambil atau dibuang di sampah atau ditimbun? Kumpulkan di belakang lalu dibakar. Kebiasaan bapak nih di kalangan RT RW mungkin seperti ronda atau kerja bakti, apakah bapak selalu ikut dalam sosialisasi di RT RW ini bapak? Selalu ikut. Biasanya ada kegiatan apa nih bapak? Ini termasuk dalam RT dan RW berapa nih bapak? RT 1 RW 4. Biasanya kegiatannya ada kegiatan apa bapak? Kegiatannya ada kerja bakti dan siskamnya. Ini biasanya kalau untuk kerja baktinya sendiri dilakukan setiap minggu atau hanya ada event tertentu? Itu biasanya 3 bulan sekali. Kalau untuk pos rondanya itu sukarela dari masyarakat atau memang sudah ada jadwal-jadwal tersendiri Pak? Ada jadwalnya tersendiri. Dalam lingkungan RT RW ini
aturan yang berlaku Bapak? Seperti mungkin tamu harus wajib lapor. Itu atau... ada. Itu di aplikasi pasti ada, tamu harus lapor. Jam 9 kalau tamunya itu harus sudah keluar dari area. Kalau minat harus lapor ke RT. Berarti kalau hanya berkunjung jam 9 itu harus keluar. Budayanya kalau di RT RW sendiri nih Bapak, biasanya itu ada budaya apa? Mungkin kalau ada tetangga sakit dijenguk atau ada apa gitu? Iya, kalau ada tetangga sakit itu dijenguk, terus lalu ada kegiatan apapun itu guyup lah. Oh, ada guyup rukun gitu ya Pak? Kalau untuk mobilisasi geografi keluarga dari Bapak Abdul Latif sendiri nih, mungkin dari kecil nih Bapak, mulai dari Bapak lahir, apakah Bapak sudah meninggali atau menempati rumah ini sampai berapa tahun? Bapak mulai dari kecil sampai sekarang menempati rumah ini, atau mungkin Bapak mungkin dulunya itu pindahan dari mana terus akhirnya Bapak menetap di sini seperti itu? Kalau saya menempati rumah ini mulai tahun 68 itu mulai 69 yang menempati rumah ini sampai sekarang. Berarti 22. Sebelumnya Bapak apa tidak ada pindahan dari mana ke mana gitu? Nah itu kalau saya dulu kalau katanya orang tua saya kan kelahiran Kalimantan, jadi pindah dari Kalimantan ke Jawa antara 69 itu. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat Bapak, mungkin Bapak dan keluarga ini ada kegiatan masyarakat apa yang akhirnya Bapak dan keluarga ini mengikutinya? Ngajian rutin setiap malam Jumat. Memang ini diadakan dari RT RW sendiri? Iya. Kalau saya kan dari itu malam Kamis. Oh, Ibu malam Kamis. Sistem pendukung dari keluarga Bapak ini untuk menuju sehat nih Bapak, apakah mungkin Bapak memiliki seperti kartu sehat gitu Bapak? Iya. Kalau boleh tahu kartu sehatnya apa gitu Pak? BPJS. Kalau untuk cara komunikasi sendiri Bapak kepada keluarga atau keluarga Bapak kepada Bapak nih, biasanya Bapak menggunakan bahasa apa? Biasanya apakah sering cerita-cerita juga bersama keluarga? Biasanya ya bahasanya itu campuran, ya Jawa ya bahasa Indonesia. Campur deh Pak, Ya. Jawa dan bahasa Indonesia ya Pak. Kalau dalam keluarga apakah Bapak dan keluarga sering cerita-cerita nih Pak kalau di waktu senggang? Iya, ya bicara-bicara omong-omong kosong gitu aja orang. Menurut Bapak Abdul Latif nih, untuk struktur kekuatan keluarga Bapak sendiri nih gimana Bapak? Masalah kesehatan apa? Iya Pak, masalah kesehatan sendiri, apakah menurut Bapak ini semua anggota keluarga Bapak ini menjadi struktur kekuatan pada keluarga? Iya, kalau struktur kekuatan itu semua keluarga saya itu mendukung. Tapi kalau masalah kesehatan itu tidak ada yang tahu itu penyakitnya itu apa-apanya, tidak mengerti gitu loh. Jadi kalau memang sakit ya sakit karena Allah sudah. Jadi kalau sembuh ya diberikan obat, mintanya kepada yang kuasa. Oh, jadi kayak ibaratnya Bapak sakit perut nih, Ya. berarti kan Bapak kan tidak langsung membawanya ke vaskes. Ya. Berarti kayak dalam keluarga Bapak ini masih bingung ya Pak, Ya. untuk mengambil keputusan seperti apa langkah saya untuk merawat saya Ya. dirinya sendiri Ya. atau keluarga yang sakit gitu ya Bapak. Kalau untuk struktur peran Bapak pada anggota keluarga Bapak, contohnya seperti Bapak sendiri katanya tadi mencari nafkah
sekaligus sebagai kepala keluarga. Kalau untuk ibu, biasanya di rumah perannya selain mengurus rumah, bapak ngurus apa? Kalau ibu yang ngurus rumah, yang ngurus anak. Sana ya bersih-bersih rumah, ya apa yang ditangani, yang bisa ditangani ya juga. Berarti di rumah ini yang untuk urusan kayak rumah itu ibu ya bapak? Ya. Kalau untuk anak-anak bapak, selain bersekolah, apakah ada yang lainnya tugasnya bapak? Tugasnya ya itu, ada yang kalau cuci piring, bersih-bersih rumah, nyapu gitu. Membantu orang tua ya pak? Orang tua. Nilai dan norma keluarga bapak seperti apa nih pak? Nilai dan normal keluarga saya ini, saya kira itu baik-baik aja, tidak ada masalah macam-macam. Kalau ada masalah kita yang bersama, jadi sistemnya itu terbuka. Masih anak ya gitu, tidak ada masalah keterbukaan. Ini bapak, fungsi afektif dari keluarga bapak sendiri, mungkin bagaimana bapak cara berobat atau membawa ke vaskes yang lain, atau bagaimana bapak caranya mengambil keputusan dari penyakit bapak ini? Begitu, saya ini sebarapot. Sebabnya apa? Kalau saya sakit, ya saya tahan sendiri. Mau melangkah itu bagaimana? Mau gini bagaimana? Kalau anak, istri ya tetap menunggui, tapi jalan keluarnya itu bagaimana? Itu enggak tahu. Langkah yang kita anunya itu belum tahu gitu loh. Makanya masalah kesehatan saya ini kurang. Hanya percaya aja kepada yang kuasa aja. Selama tinggal di sini bapak, gimana bapak kerukunan hidup dalam RT RW ini bapak? Mungkin sama tetangga apakah rukun atau mungkin ada masalah? Kalau di RW saya ini rukun aja, nggak ada masalah. Saya lihat beberapa tahun ini nggak ada masalah sama sekali, hanya rukun. Sama tetangga sebelah juga baik-baik saja? Baik-baik saja, nggak ada masalah. Ini interaksi dan hubungan dalam keluarga bapak ini seperti mungkin setiap harinya bapak bercerita atau ngobrol-ngobrol dengan keluarga, ataukah ada kegiatan lain, itu apakah baik-baik saja pak selama ini? Nggak ada masalah. Kalau untuk cerita-cerita bersama anak istri juga masih komunikasi nih pak? Iya. Satu Anggota yang dominan bapak dalam mengambil keputusan di keluarga bapak? keputusan dalam, kalau di keluarga saya itu keputusan itu kita putuskan bersama. Jadi nggak ada itu ayah, nggak ada itu mama dan ibu dan anak. Mana yang paling betul itu yang ada. Tapi kalau untuk masalah kesehatan bapak, keputusannya apakah bapak sudah tepat atau belum nih mengambil keputusan ini? Kalau menurut saya belum tepat, karena ya itu tadi sakitnya itu belum tetap. Oh iya. Makanya itu bagaimana saya masih belum tahu. Kegiatan keluarga pada saat senggang bapak? Ya diam di rumah. Mungkin menonton TV atau Ya bercerita? nonton TV. Ya sering kadang ku makan ternak ayam. Oh, bapak ternak ayam juga pak? Iya. Hanya berapa? Hanya 5. Dijual atau dikonsumsi sendiri bapak? Kadang enggak ya dijual, kadang dimakan sendiri.
partisipasi dalam kegiatan sosial pada keluarga Bapak? Mungkin keluarga Bapak mengikuti acara apa yang ada diadakan pada desa atau pada RT RW? Kalau kegiatan sosial itu, kalau ikut apa, kalau kegiatan sosialnya itu kerja bakti kan kegiatan sosial itu. Iya. Ya kerja bakti, terus ada kalau kegiatan hari 17 Agustus itu ikut memeriahkan. Pengetahuan dan persepsi keluarga Bapak nih tentang penyakitnya atau tentang masalah kesehatan keluarga, apakah Bapak ngerti sih ini saya ini kena penyakit apa sih gitu? Hanya yang tahu hanya begitu aja, penyakit emah aja. Selain penyakit emah saya kira nggak tahu. Untuk penanganannya juga masih belum tahu gitu? Belum tahu, hanya beli obat di warung atau di apotek aja, hanya itu aja. Kemampuan keluarga Bapak nih untuk mengambil suatu keputusan untuk biar mengurangi resiko sakitnya Bapak, apakah Bapak sudah bisa mengambil keputusan itu? Nah ini yang belum bisa ini, karena nggak mau periksa ke dokter yang sebetulnya, mungkin hanya obat aja, sedikit obat. Selama Bapak sakit nih kadang kalau kambuh penyakitnya nih, apakah keluarga Bapak ini mampu merawat Bapak? Mampu. Kalau untuk yang sakit perut ini Bapak, keluarga Bapak apa bisa, maksudnya caranya merawatnya, sakit perut ini gimana gitu Bapak? Hanya itu, berikan obat di toko atau di apotek aja itu. Jadi hanya beli obat di toko tanpa tahu penyakit yang sesungguhnya itu apa gitu ya Pak? Hanya beli obat sakit perut gitu aja. Kalau untuk memelihara lingkungan rumah ini, ibu ya Pak biasanya bersih-bersih setiap harinya ya? Iya. Kalau hari Minggu kita bersama dengan anak-anak. Kalau untuk fasilitas kesehatan yang Bapak tadi sudah saya tanyakan, mungkin untuk penggunaan fasilitas kesehatan ini hanya puskesmas, tetapi jarang nih Bapak. Ini Bapak memiliki 2 anak nih Pak, yaitu Mbak Bella dan Mbak Zulfa. Memang sebelumnya hanya direncanakan hanya 2 anak saja Pak. Mungkin dari Ibu Susana sendiri, apakah mengikuti program KB Pak? Iya. Kalau boleh tahu akseptasinya itu apa Pak? Kalau boleh tahu KB-nya itu memakai KB apa? Itu apa namanya, Koperti itu. Oh, Ayudi. Ayudi Koperti. Sudah lama Pak memakai? Sudah. Kira-kira sudah berapa tahun Pak? Mulai pertama itu anak pertama Ayudi itu udah salah 6 tahun. Sudah punya anak lagi. Pasang lagi sampai sekarang. Ada 10 tahunan Bapak? Ada. Jadi ini Ibu 2 kali mengikuti Ayudi ini ya Pak? Iya. Alasannya Ibu memakai Ayudi ini apa Pak? Alasannya supaya tidak punya anak lagi. Ini berarti Bapak Abdul Latif ini tidak mau menambah momongan lagi? Sudah cukup itu Sudah saja cukup Pak? itu aja. Upaya pemenuhan sandang dan pangan nih Bapak, selain bekerja sebagai wira swasta, mungkin ada kerjaan lain? Tidak ada nih Pak? Pemanfaatan sumber daya di masyarakat Bapak, mungkin Bapak ikut kerja apa bersama masyarakat, nanti gaji atau tidak ada? Nggak ada. Kalau boleh tahu nih Bapak, stresor
jangka pendek Bapak ini apa? Seperti mungkin Bapak memiliki masalah jangka pendek yang setiap hari Bapak rasakan. Ya kalau saya rasakan sampai-sampai saya itu stres. Karena apa? Penyakitnya saya itu nggak sembuh itu Pak. Oh iya. Kalau untuk stresor jangka panjangnya Pak? Jangka panjangnya ya bagaimana ya, kita hanya minta berdoa aja pada yang kuasa, Ingin segera disembuhkan nih Pak. ya. Mungkin nih Bapak respon keluarga terhadap respon, mungkin apakah keluarganya tetap menemani nih Bapak sampai saat ini walaupun Bapak sakit nih? Iya, keluarga saya itu kan menemani, selalu menemani, tapi langkah yang mau dibuat itu loh bagaimana nggak tahu, karena di perut di dalam, kalau seadanya di luar mungkin yang bisa. Baik. Strateginya Bapak adaptasi disfungsional nih Bapak, mungkin menentukan suatu masalah untuk berobat atau yang lainnya itu apakah didiskusikan terus mengambil keputusannya bagaimana? Iya, kalau memang itu ya selalu anak-anak itu dan ibunya dan saya itu selalu komunikasi bagaimana cara langkah yang terbaik. Itu jalannya mau langkah yang terbaik itu loh masih tidak tahu. Oh, iya. Masih bingung untuk mengambil keputusan Iya. gitu ya Bapak? Kalau untuk pemenuhan gizi dalam keluarga nih Bapak, menurut Bapak apakah sudah tepat mungkin dari makanan nasinya, dari lauk pauknya atau dari yang lain-lainnya? Kalau masalah itu ya menurut saya, tapi kalau menurut dokter saya ya nggak tahu ya. Iya. Kalau menurut saya sendiri ya sudah tepat. Ada lauk pauknya, ada sayurnya. Kalau susu kan jarang. Kalau sudah jarang ya Pak. Untuk upaya lain nih Bapak untuk meningkatkan kesehatan Bapak dan keluarga, mungkin Bapak mengkonsumsi vitamin atau yang lainnya, apakah pernah? Karena konsumsi vitamin pernah, terus ramuan Jawa seperti kunyit, seperti temulawak, hanya itu. Oh, seperti jamu-jamuan gitu ya Pak? Jamu-jamuannya itu madu, hanya itu. Alhamdulillah Bapak, mungkin untuk pertanyaan itu saja. Selanjutnya, langkah selanjutnya saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan fisik karena tadi Bapak ada yang mengatakan bahwa Bapak mengalami darah rendah nih Bapak. Jadi mohon izin untuk saya periksa untuk tekanan darahnya. Untuk saat ini apakah Bapak pusing Pak? Kalau dibuat gini loh, Mohon izin nih Bapak. ya, kalau dibuat duduk lama terus berdiri itu seperti geriang itu, yang sering-sering itu. Kalau anu ya bukan bingung sendiri. Iya Bapak, ini nanti laporannya akan saya sampaikan Bapak ke pihak puskesmas untuk terkait masalah kesehatan dari keluarga Bapak Abdul Latif sendiri. Bukan hanya keluarga Bapak Abdul Latif, tapi juga untuk keluarga yang lainnya sama ya Pak. Izin ya Bapak. Oh iya Bapak, tekanan darah Bapak ini rendah, hanya 100 per 70 Bapak, jadinya sangat rendah ya Pak. Kalau bisa mungkin Bapak bisa mengkonsumsi makanan seperti yang mengandung zat besi untuk menambah darah Bapak, seperti mungkin makan daging merah Pak, terus seperti susu
juga mungkin Bapak bisa mengkonsumsi obat dari apotek juga untuk menambah darahnya nggih. Untuk darah normalnya sendiri itu sebenarnya 120 Bapak. Dan kalau 100 berarti kan darahnya Bapak memang rendah. Kalau minum Sangobion itu bagaimana? Oh boleh Bapak, boleh. Sangobion itu obat penambah darah juga Bapak. Mungkin kalau Bapak tidak berkenan untuk mengkonsumsi penambah darah, Bapak bisa makan makanan yang mengandung zat besi seperti kacang hijau juga bisa Bapak untuk dikonsumsi. Itu juga bagus untuk mempercepat darahnya naik. Saya ucapkan terima kasih nih Bapak kepada Bapak Abdul Latif karena sudah berkenan saya tanya-tanyain dan sangat kooperatif sekali untuk menjawabnya. Nanti ini hasilnya akan saya laporkan ke pihak puskesmas. Ini Bapak, nanti akan ada tindak lanjut yang selanjutnya nanti setelah saya sampaikan datanya kepada puskesmas. Saya mohon izin ya Bapak, saya ucapkan terima kasih. Makasih ya Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari data yang sudah saya kumpulkan dari hasil pengkajian kepada keluarga Tuan Abdul Latif, di sini saya mendapatkan data subjektif, yaitu Tuan A mengatakan sakit perut tetapi tidak tahu penyakitnya apa dan penyebabnya apa. Tuan A mengatakan kesulitan mengambil suatu keputusan tentang perawatan penyakitnya. Tuan A mengatakan jika sakit perut kambuh hanya membeli obat di warung atau di apotek. Untuk data objektifnya sendiri, Tuan A tampak kebingungan, Tuan A tampak tidak tahu saat ditanya tentang penyakitnya, dan Tuan A menderita sakit perut. Untuk itu, saya mengambil diagnosa keperawatan, yaitu pada problem atau masalah keperawatannya sendiri, yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, dan untuk etiologinya sendiri saya mengambil konflik pengambilan keputusan. Jadi saya tegakkan diagnosa keperawatan, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan konflik pengambilan keputusan yang ditandai dengan ketidaktahuannya penyakit dan penyebab penyakitnya dan tidak bisanya mengambil keputusan tentang perawatan pada penyakitnya. Scoring keperawatan keluarga. Prioritas masalah keperawatan keluarga dengan diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Yang pertama, sifat masalah aktual dengan scoring 1. Yang kedua, kemungkinan masalah untuk diubah sebagian dengan scoring 1. Yang ketiga, potensi untuk dicegah cukup dengan scoring 2/3. Dan yang terakhir, menonjolnya masalah segera dengan scoring 1. Jadi, untuk jumlah scoring keperawatan keluarga yaitu 3/2/3. Untuk perencanaan atau intervensi keperawatan dengan diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dengan kode SDKI D0115, dan untuk luarannya saya mengambil manajemen kesehatan keluarga dengan kode L12105, dan untuk intervensinya sendiri dari Siki saya mengambil dukungan coping keluarga dengan kode 1.09260. Perencanaan keperawatan keluarga dengan diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Tujuan dan kriteria hasil, manajemen kesehatan keluarga dengan tujuan setelah dilakukannya tindakan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan manajemen kesehatan keluarga meningkat. Dengan kriteria hasil, 1. Kemampuan menjelaskan masalah kesehatan yang dialami meningkat dengan skor 5. 2. Aktivitas keluarga mengatasi masalah kesehatan tepat meningkat dengan skor 5. Ketiga, partisipasi dalam program kesehatan komunitas meningkat dengan skor 5. Dan yang terakhir, verbalisasi kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan menurun dengan skor 5. Untuk intervensi, dukungan coping keluarga. Seperti tabel yang sudah disajikan di atas. Itu tadi pengkajian keperawatan keluarga dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.